Apa kamu pernah melihat ikan ini? Di dunia ikan hias, ada satu jenis yang selalu mencuri perhatian. Ikan oranda. Gerakannya anggun, warnanya menawan, dan satu hal yang membuatnya istimewa, tonjolan di kepalanya yang disebut wen. Bentuknya bulat, siripnya panjang, dan pergerakannya lembut, hampir seperti menari di dalam air. Tapi tahukah kamu, oranda sebenarnya adalah salah satu varian ikan mas, Sarasius auratus. Meski masih satu keluarga, mereka lebih sensitif dan butuh perawatan ekstra. Ada sesuatu yang membuat ikan oranda begitu istimewa. Sesuatu yang tumbuh bersamanya, menjadikannya semakin anggun dan menawan. Mahkota itu disebut wen. Ia tidak muncul sejak lahir. Perlahan, seiring waktu, tumbuh membentuk keindahan yang berbeda di setiap individu. Layaknya permata yang diasah oleh waktu, semakin matang usia oranda, semakin megah pula mahkotanya. Tapi, keindahan mereka tidak hanya di mahkota. Warna tubuh oranda juga menyimpan kejutan. Seiring bertambahnya waktu, warnanya bisa berubah, kadang semakin cerah, kadang semakin lembut. Seperti kehidupan, keindahan mereka selalu berkembang, berubah mengikuti alur waktu. Tidak heran, di banyak budaya Asia, ikan oranda dianggap lebih dari sekedar ikan hias. Mereka adalah simbol keberuntungan, kemakmuran, dan keharmonisan. Gerakannya yang tenang dipercaya membawa energi positif. Warna-warnanya yang cerah melambangkan keberuntungan. Dan mahkotanya yang unik menjadi simbol keistimewaan dalam setiap kehidupan. Ikan oranda bukan sekedar peliharaan. Mereka adalah kehidupan yang indah, berubah, dan membawa makna di setiap gerakannya. Budidaya ikan oranda. Dalam pembudidayaan ikan oranda, kita memerlukan alat dan bahan untuk mendukung pertumbuhan ikan oranda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akuarium atau kolam, lalu ada aerator untuk menyediakan oksigen dalam air, lalu juga ada filter air yang berfungsi untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih. Dan seperti berbagai macam media lainnya seperti jaringan untuk memindahkan ikan, pelet untuk makan ikan, dan juga lampu sebagai penerangan. Pembenihan ikan oranda. Kamu perlu memilih ikan yang terbaik untuk memulai ternak ikan mas koki. Untuk memilih, kamu perlu mengetahui indukan yang baik dan matang siap untuk diternak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah induk jantan. Minimal usia ikan jantan 7 bulan. Lincah ketika berenang, keluar cairan putih dari lubang genital saat perut diurut yang pelan, sehat dan juga fisik yang utuh. Kemudian yang betina, minimal usia ikan yang betina itu harus 8 bulan. Agresif, berwarna cerah, keluar cairan kuning, bening saat daerah perut diurut. Lubang genital ikan berwarna kemerahan, tidak cacat, dan fisiknya utuh. Pendederan ikan oranda. Pendederan ikan oranda adalah tahap pembesaran benih setelah menetas hingga mencapai ukuran siap jual atau dibesarkan lebih lanjut. Proses ini meliputi yang pertama adalah pemilihan kolam. Gunakan kolam tanah, semen, atau akuarium dengan sirkulasi air yang baik. Kedua, penyesuaian kualitas air pada pH sekitar 6,5 hingga 7,5 dan suhu sekitar 24 hingga 28 derajat Celcius, serta aerasi yang cukup. Yang ketiga, pemberian pakan. Awalnya bisa digunakan artemia atau kutu air, kemudian beralih ke pelet halus. Yang keempat adalah pengelolaan populasi. Dilakukan penyortiran agar ikan tumbuh merata dan mencegah terjadinya kanibalisme. Yang kelima adalah perawatan dan pemeliharaan. Kontrol kebersihan air,
cek kesehatan ikan, dan hindari stres akibat perubahan lingkungan mendadak. Pendedaran biasanya berlangsung dari 1 hingga 2 bulan hingga ikan mencapai ukuran sekitar 3 sampai 5 cm. Pembesaran ikan oranda. Pembesaran ikan oranda adalah tahap lanjutan setelah pendedaran untuk menghasilkan ikan dengan ukuran yang lebih besar dan bentuk yang ideal. Prosesnya meliputi 1. Pemilihan wadah, bisa menggunakan kolam tanah, fiber, atau akuarium besar dengan sistem filtrasi yang baik. Kedua, kualitas air. Suhu optimal 24 hingga 28 derajat Celcius dan pH air 6,5 sampai 7,5 dengan aerasi yang cukup dan pergantian air rutin. 3. Pakan. Diberikan pelet berkualitas tinggi, cacing sutra, atau udang kecil dengan pola makan 2 sampai 3 kali sehari. 4. Penyortiran dilakukan secara berkala untuk memisahkan ikan berdasarkan ukuran dan mencegah persaingan pakan. 5. Perawatan dengan pemantauan kesehatan rutin, pemberian vitamin jika perlu, serta pembersihan kolam untuk mencegah penyakit. Pembesaran biasanya berlangsung hingga ikan mencapai ukuran sekitar 8 sampai 15 cm, tergantung tujuan pemasaran atau pemeliharaan. Pemasaran ikan oranda. Ikan oranda memiliki nilai jual tinggi, terutama jika memiliki bentuk tubuh proporsional dan warna menarik. Nah, kita bisa menggunakan strategi pemasaran yang dapat dilakukan dengan salah satunya adalah penjualan langsung, yaitu dengan cara pergi ke toko ikan hias atau pasar ikan, atau juga kolektor. Yang kedua, bisa melalui media online seperti marketplace, media sosial, atau website khusus ikan hias. Atau juga kita bisa melalui pameran dan kontes dengan mengikuti event ikan hias untuk meningkatkan reputasi dan harga jual. Lalu yang terakhir, bisa dengan kemitraan, yaitu dengan bekerja sama dengan peternak lain atau distributor ikan hias. Pengemasan ikan oranda. Agar ikan tetap sehat selama pengiriman, pengemasan harus dilakukan dengan hati-hati. Pengemasan yang hati-hati dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan plastik berisi air dan oksigen murni dengan rasio 1:3. Yang kedua, puasakan ikan 12 hingga 24 jam sebelum dikemas untuk mengurangi kotoran dalam air. Lalu dapat ditambahkan obat atau garam untuk mengurangi resiko stres dan penyakit selama perjalanan. Yang terakhir, bisa menggunakan styrofoam atau kardus berinsulasi untuk menjaga suhu stabil selama pengiriman. Dengan pengemasan yang tepat, ikan oranda dapat dikirim ke berbagai daerah atau diekspor tanpa menurunkan kualitasnya.